kita cari cara yang lain ya, kita menggunakan Google Meet. Nah, mungkin pekan depan mudah-mudahan sudah bisa stabil. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita kuliah pakai Google Meet, itu lebih atau alternatif yang lain lah, lebih mudah juga. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita akan memulai pengantar dulu, pengantar perkuliahan sambil menunggu teman-teman kita yang belum masuk ya. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum masuk, kita coba akan belajar. Pak Nur akan mengenalkan dulu beberapa hal yang perlu dikenalkan, terutama terkait dengan perkuliahan kita. Ya, tema kuliah kita adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maksudnya kuliah kita ini adalah kita akan belajar bersama tentang bagaimana Al-Islam dan juga bagaimana Kemuhammadiyahan. Maksudnya paham yang dipahami oleh Muhammadiyah terhadap Al-Islam. Islam sebagai agama Allah itu bagaimana Muhammadiyah memahami. Jadi bagaimana paham Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah sehingga kita paham, tidak salah paham. Kalau paham itu berarti kita, oh ya, Muhammadiyah itu didirikan untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Apa sih dasar Muhammadiyah? Landasan Muhammadiyah, landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika landasan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya Muhammadiyah itu ya dia bukan memahami Islam secara sembarangan ya, secara semau-maunya tidak, tapi semua didasarkan pada bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana menurut As-Sunnah gitu. Karena masih ada sebagian masyarakat yang mungkin asing ya dengan Muhammadiyah, nggak biasa begitu, sehingga punya kesimpulan yang berbeda tentang Muhammadiyah. Dia bilang bahwa Muhammadiyah itu seperti seperti agama baru gitu ya, seperti aliran sesat atau seperti aliran menyimpang lah, begitulah apapun kata mereka. Tetapi kita harus bisa bijaksana dalam menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut. Kita tidak boleh merasa gerah atau marah atau geram, tidak. Tetapi itu adalah bagian dari kita berdakwah. Nah, kita harus menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memahami dan menyebarkan pemahaman keislaman yang murni, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang kontekstual, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, sehingga pemahaman keislaman itu bukan saja hanya memahami teks, tetapi juga memahami konteks. Jadi teks dan konteks itu dipahami secara berkesinambungan atau berkeseimbangan. Oke, nanti kita akan ke sana. Tapi yang lebih banyak adalah kita akan belajar tentang apa itu Muhammadiyah, lalu siapa-siapa tokoh yang menggerakkan Muhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah, lalu apa sih kontribusi dan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Apa perannya? Nah, apakah Muhammadiyah itu hanya organisasi papan nama yang hanya cuman
rame di medsos gitu, ataukah Muhammadiyah itu bergerak ke lapangan, turun ke bawah, mengurusi masyarakat ya. Kalau ada orang sakit, ini rumah sakit Muhammadiyah. Kalau ada yang belum sekolah, ini ada sekolah Muhammadiyah. Kalau ada yang di daerah yang belum ada kampus, Muhammadiyah mendirikan kampus di beberapa tempat yang terutama di daerah-daerah yang belum ada ya. Misalnya di Papua itu ada kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Papua. Itu mahasiswanya banyak dan yang non Muslim pun juga banyak. Nah, kenapa yang non Muslim kuliah di Muhammadiyah? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari Muhammadiyah melayani bangsa, melayani masyarakat. Jadi yang kuliah di Muhammadiyah bukan saja orang Islam, tetapi non Muslim pun silahkan kuliah di Muhammadiyah. Yang berobat ke rumah sakit Muhammadiyah silahkan, siapapun boleh berobat di situ. Yang misalnya kita punya panti asuhan, kita punya panti jompo, siapapun yang mau tinggal di situ, kalau memang harus kita urusin, kita layani, kita layani. Begitu juga kalau ada kalangan komunitas non-muslim yang perlu bantuan secara ekonomi dan seterusnya, kalau Muhammadiyah bisa melakukan, Muhammadiyah akan lakukan. Karena semua itu dalam rangka dakwah bil hal, ya. Dakwah bil hal, yakni bagaimana Islam ini dijawantahkan dalam praksis kehidupan nyata, bukan hanya teori, bukan hanya dikhutbahkan, bukan hanya diceramahkan, tetapi bagaimana Islam ini dipraktekkan dalam keseharian. Kira-kira gitu, nanti kita akan belajar kontribusinya hubungan Muhammadiyah dengan kehidupan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, gitu ya. Kita hari ini kenalan dulu sebentar, biar kita kenal. Nanti Pak Nur akan memandu kenalan singkatnya sesuai dengan yang Pak Nur terima di di absen ini udah alhamdulillah ada 34 orang ya. Sambil kita absen, sambil kita kenalan. Oke, kenalan dari Pak Nur dulu ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nama Pak Nur Ahmad, panggilan akrabnya Pak Nur. Ada yang memanggil Pak Ahmad, boleh saja, silahkan, nggak apa-apa. Pak Nur lahir di Jawa Timur ya. Ada yang rumahnya Jawa Timur nih? Ada? Nggak ada. Oh ya, Anda Mbak Eni di Jawa Timur. Mbak Eni di mana? Di Batu Malang. Iya. Jawa Timurnya mana, Pak? Pak Nur Jawa Timurnya di Bangladesh, Bangladesh. Apa itu? Bangsa Lamongan Desa. Oh, Lamongan. Ya, Pak Nur di sana, lahirnya di Jawa Timur, terus mulai tahun 98 Pak Nur tinggal di Ciputat. Maaf, 93 ya, mulai 93 Pak Nur kuliah di UIN Jakarta, itu namanya IAIN Jakarta, tahun 93 sampai 98. Lalu kemudian melanjutkan di UIN Jakarta juga S2 dan juga S3 ya. Dulu sebelum kuliah Pak Nur pesantren di Jawa Timur, di Lamongan sana, di pesantren Muhammadiyah, pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Lalu sekarang ngajar di kampus Ahmad Dahlan sejak tahun 2000 di program S1, program D3, dan juga kalau diminta juga ngajar di S2. Dulu sejak periode direkturnya Prof. Fatur, Pak juga ngajar di S2. Ketika dosen-dosen yang lainnya udah padat kelasnya, Pak Nur diminta bantuan untuk mengajar. Alhamdulillah di 2 semester ini Pak Nur juga mengajar di S2. Nah, sehari-hari sekarang Pak Nur ngurusin pesantren di Bogor ya. Kalau ada yang rumahnya Bogor boleh mampir ke pesantren Pak Nur. Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadi Kusumo namanya. Nama tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo.
tempatnya di daerah Jampang, Bogor. Jadi kalau dari arah Ciputat itu, kalau kampus pusat kita kan ada di Ciputat, ya sekitar 1 jam lah sampai kampus Ciputat itu. Nah, kalau nggak macet, 1 jam itu sampai sudah. Baik, itu kenalan singkatnya. Kita lanjutkan dengan kenalan dengan Anda nih. Pak Nur akan klik nama-namanya. Ya, mulai dari huruf A yang di atas. Nah, Abu Salim ini nama apa? Nama panggilan ini. Kalau bisa pasti dijelaskan ya. Iya Bapak, terima kasih. Nama asli Bapak, namanya Abu Salim dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Baik, tetangganya Lamongan ya. Nggih, leres. Terima kasih. Ya, Mas Abu Salim. Apa aktivitasnya, Mas? Alhamdulillah untuk aktivitas sekarang masih membantu di asrama Universitas Muhammadiyah Surakarta di pondoknya Muhammadiyah juga menjadi pengurus Bapak. Ya. Oh ini Pondok Sobron, Pondok Sobron. Yang Pesma KH Mas Mansur Bapak. Oh, Yang kedua ya, yang pertama Sobron pondoknya Muhammadiyah, kalau yang Mas Mansur itu untuk semua jurusan UMS. Ya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Abu Salim. Sama-sama Bapak. Yang kedua Al Zukri Al Mursyid. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya dari Kota Batam Pak. Nama saya Al Zukri Al Mursyid. Dipanggil Batam ya? Zukri. Iya Pak, dari Kota Batam. Ya. Kepulauan Riau. Oke. Aktivitas sehari-hari? Aktivitas alhamdulillah sampai saat ini ngajar di sekolah negeri Pak di Kota Batam. Baik, oke ya, baik, makasih. Anang Tofani, silakan Mas Anang. Saya panggil Mas, nggak apa-apa ya? Iya, Mana Pak. dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anang ya, Nama saya Anang Mantovani ya, Pak. Oh, Anang Mantovani. Mantovani. Anang Mantovani, saya asli dari Pati. Kalau untuk domisili di Semarang. Oke. Domisili di Semarang. Oke, gitu dan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Anda? Kalau untuk biasa, Pak. Kalau kesibukan, alhamdulillah ngajar di LPPT Ulul Absor, ya di SD, SMA dan MAK. Kemudian juga di ISN di Semarang. Seperti itu. Baik. Ya, makasih Mas Anang. Lalu yang ketiga Arba'in Bain. Silakan. Terima kasih Pak. Saya dari nama saya Arba'in dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Ya. Saya lulusan dari IAIN Samarinda. Oh ya. Baik, alhamdulillah ya. Mas Arba'in. Saya belum pernah ke Kalimantan Timur ya, tapi kalau Kalimantan Tengah sama Selatan sudah pernah. Oke, baik, Mas Denny Mulyana. Iya, boleh insya Allah ya. Mas Denny Mulyana, monggo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Denny Mulyana, Pak, dari Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Iya. Ya, hampir mirip. Tanjung Pinang itu hampir mirip dengan nama Pangkal Pinang, Pak. Iya, sama-sama Pinang ya. Kalau di Jakarta ada Pondok Pinang. Kalau Tanjung Pinang dekat Batam, Pak. Dekat Batam, Kepulauan Riau. Tetangga banyak. Sehari-hari apa tugasnya Mas Denny Mulyana? Saya di Basnas Provinsi Kepri, Pak.
Oh ya, Basnas. Oke, baik. Iya. Terima kasih ya. Lanjut, Mbak Diana Tan. Diana Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Puspita Ramadanti, usia 23 tahun. Saya berasal dari Provinsi Jambi, Pak. Dari Jambi. Baik. Mbak Diana sehari-hari apa aktivitasnya? Sehari-hari bantu orang tua menyambungkan usaha minimarket, Bapak. Oh, pengusaha bagus. Seperti Siti Khadijah, pengusaha. Baik, Mbak Eni Hidayati, silakan. Silakan. Mana punya Mbak Eni ya? Silakan. Suaranya belum dihidupkan, Mbak. Ya. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hidayati dari Kota Batu, Jawa Timur. Aktivitas saya saat ini yang jelas jadi mengurus rumah tangga sama wira swasta, Pak. Oke, baik. Wira swasta, ya bagus. Sama Kak Mbak Diana tadi ya. Lanjut Mas Faisal Daus. Faisal Daus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Faisal Daus, Pak Nur. Panggilannya boleh Uda. Saya dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bukit Tinggi. Ada itu ya. Apa namanya? Ada jam gadang, Ustaz. Ya. Baik. Hilman MS. Hilman MS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tinggal di Tebet, Jakarta Selatan. Suaranya kurang kedengeran. Udah jelas, Tas? Ya, baik. Ya, tinggal di Tebet, Ustaz, Jakarta Selatan. Aktivitas sehari-hari kebetulan pegawai swasta. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya, makasih. Mas Hilman, lalu Hufrizatul Farida. Silakan. Mana? Belum ada? Oh, suaranya enggak, ini nih, belum keluar suaranya nih. Mungkin sinyalnya terganggu. Baik, Mbak Hufrizatul Farida. Lanjut dulu. Ehwal Muhaini. Zal Muhaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, makasih Pak. Saya Ihzal Muhaini ya, dari Pontianak atau Kalimantan Barat ya. Aktivitas sehari-hari wira swasta Pak. Baik. Ihzal Muhaini, pesantren Pak Nur ada yang dari Pontianak. Oke, kita lanjutkan. Mbak Iin Gunawan. Ada? Belum. Oh, ada tapi suaranya belum kedengeran. Mana? Baik, Gunawan. Suaranya belum. Waalaikumsalam. Ya. Halo. Ya, silakan. Oh. Ini nih, oke, Mas Iin Gunawan, maaf. Ya. Suaranya kurang begitu nyaring apa ya? Ya udah, nggak apa-apa.
Mas Iin Gunawan. Nah, minimal jangan salam yang salah saya ya. Manggilnya itu. Imawan Baim. Silahkan. Nah, Imawan Baim. Belum kedengaran. Oh iya, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Ya, ada. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hua. Saya asal dari NTT. Lulusan dari lulusan dari alumni Pondok Sopron UMS. Sekarang saya berdomisili di Jayapura, Pak. Oh ya, baik. Alhamdulillah Jayapura ya. Di apa sekolahan apa di kantor? Di SD Muhammadiyah program khusus, Pak. Pengabdian kemarin langsung ditempatkan di sini. Yang di Abipura bukan kampusnya? Iya Pak, di daerah Abipura Pak, sekolahnya. Oh iya. Pak Nur pernah ke sekolahan itu ya, 3 lantai gedungnya, sampingnya ada masjidnya itu. Iya Pak. Ya benar dekat saja Pak. Ya baik. Waktu itu ada program dakwah khusus sana. Baik, makasih Mas Ibrahim Hua. Kita lanjutkan Indah Ozi. Ya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahru Rozi Pak. Itu akunnya akun istri. Kok namanya Indah? Iya itu akun istri saya Pak. Baik, Ahmad Fahru Rozi ya. Iya. Saya dari Ciputat Pak, tinggal di Ciputat. Lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor. Saat ini aktivitas bekerja di BPRS. Di Ciputat? Iya, di Ciputat. Di apa? BPRS apa? BPRS Al Salam, seberang Dekos Ciputat, Pak. Oh ya, Assalam yang pinggir jalan ya. Baik, oke, makasih. Ya, sama-sama Pak. Lalu Kang Mas Setio, Kang Mas ini pasti orang Jawa Tengah nih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon izin perkenalkan nama saya Setio Tomo. Mohon maaf tadi belum sempat ganti rename. Kalau nanti ke depan saya ganti rename. Saya tinggal di Jakarta Utara di Tanjung Priok. Kemudian saat ini bekerja di asuransi syariah, salah satu asuransi syariah di Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa. Setio Utomo dipanggilnya Kang Mas Setio. Baik, Husnul Khotimah. Ayo, silakan. Mbak Husnul Khotimah. Mana? Belum kelihatan? Belum kedengeran nih? Ya udah, kita loncat dulu. Ini siapa ini atas nama Kotaku OSB DIY? Saya Pak. Ya nanti silakan dikasih nama. Ya, belum sempat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari dari Yogyakarta. Kebetulan itu masih namanya pakai Kotaku. Kebetulan kami bekerja di beberapa pemberdayaan masyarakat, program Kotaku di. Oke, baik. Makasih Mas Fauzan. Ya. Di Jogjanya apa? Dekat Malioboro sana? Kebetulan agak ke selatan sedikit Pak, di jalan-jalan. Oh, agak ke selatan. Iya. Baik. Ya, makasih. Mbak Lisa Ramadana. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadana. Saya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bapak. Baik. Kesibukannya sekarang saya pegawai di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Pak. Oh ya, saya pernah khutbah di Masjid
UM Palangkaraya itu ya, yang masjidnya megah. Masjidnya Masjid Muhammadiyah naiknya pakai lift, nah itu keren tuh ya. Kayaknya jarang. Oke, baik Mbak Lisa Ramadana. Lalu M Mudzakkir. Silakan. Unmute, maaf nih. Mas Mudzakkir. Ya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Muhammad Mudzakkir, S1-nya saya di Fakultas Ekonomi Akuntansi UI. Saya lahir di Yogyakarta, tinggal di Tangerang, dekat Lagap Bestari, dekat kampus sih, kalau kampusnya yang di Karawaci. Nah, aktivitas saya sebagai perencana keuangan syariah. Yang kedua, saya juga bantu Lazis Muhammadiyah Bekasi. Sekarang saya lagi dipropos ke jadi pengawas Lazis Bandung yang Jabar. HP aku? Sama Pak Akhir Adnan. Itu aktivitas saya. Dan aktivitas yang lain ya kuliah ini. Oke, ya, makasih Mas Mudzakkir. Kita lanjutkan Mas Tony. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultoni Pak, biasa dipanggil Tony, asal dari Tuban, Jawa Timur. Kebetulan tetanggaan kabupaten sama Pak Nur Lamongan. Oke, ya. Namanya Sultoni ya, panggilannya. Iya Pak. Tony ya. Tuban. Iya Pak. Baik, Tuban itu masih banyak penghasil ikan ya. Masih Pak sekarang. Oke, baik. Tubannya mana? Kotanya apa di? Perbatasan Jawa Tengah Pak, Banjar, Kecamatan Banjar. Oh, Banjar, Hulu Banjar ya. Ke selatan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Tony. Lanjut Muhammad Arif Setiawan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya asalnya dari Lampung. S1-nya dulu di agribisnis, sarjana pertanian. Aktivitas sekarang masih jadi pengurus BTM, yaitu Talmil Muhammadiyah, dan kalau di Muhammadiyah aktif di Majelis Ekonomi PWM Lampung. Oke, baik. Lampung ya, alhamdulillah. Tetanggaan pulau dengan Jawa. Kampus IPBAD ini kan posisinya kan di Banten ya, provinsi Banten. Oke, baik. Mas Muhammad Arif sudah. Di Muhammad Umar Mukhtar. Oh, ini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Umar Mukhtar. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya domisili di Medan. Aktivitas sehari-hari itu sebagai pengajar di salah satu sekolah SMA swasta di Kota Medan. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Umar Mukhtar. Iya Pak. Nah, lalu Muhammad Amin Pohan. Silakan. Mana? Suaranya belum kedengaran. Nah, mungkin sinyalnya terganggu. Ya, baik, makasih. Kita pahami. Lalu Muhammad Ibnul Huda. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, monggo Pak. Ya, nama saya Muhammad Ibnul Huda Pak. Sekarang dari Kalimantan Timur, Pasir. Sekarang saya menjadi atau bertugas di SD Muhammadiyah Al-Iqis sebagai kepala sekolah Pak. Alhamdulillah, ya mantap. Pak Muhammad Ibnul Huda, kepala sekolah. Terima kasih. Lanjut Mas Mulyadi Kalsel.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nama saya Mulyadi, asli Kalsel Pak, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh iya, Banjarbaru. Kenal Pak Hasbi kan? Pengurus Muhammadiyah Banjarbaru. Baik. Nggih Pak. Baik. Terus. Apa kegiatan sehari-hari Mas Mulyadi? Sehari-hari wira swasta sambil ngurusin panti Pak. Oh iya. Oke, panti. Dekat ini nggak pesantren Al Furqon Muhammadiyah ke situ kan? Agak jauh Pak. Yang dekat itu dengan masjidnya, Masjid Muhammadiyah. Oke, baik. Ya. Tapi dengan Muhammadiyah boarding school dekat. Oh, ada Muhammadiyah boarding school Banjarbaru. Nggih, ada Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Lanjut, Mas Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kenalkan, saya Muslim dari Jakarta. Asal dari Bukit Tinggi ya, sama dengan Faisal ya, udah Faisal tadi. Alumni dari Andalas jurusan akuntansi. Kegiatan sekarang ini saya ke konsultan keuangan, audit dan pajak. Itu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Mas Muslim, terima kasih. Mbak Kaisa Julia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Sri Gentari, cuman akunnya belum di rename. Oh, mohon maaf. Sri Gentari. Ya, nama saya Sri Gentari, saya asal dari Bandung Barat. Saya S1 di Hubungan Internasional. Sementara saya sebagai tenaga kontrak dari Kemensos untuk pendamping UMKM. Oke, demikian baik. Saya. Terima kasih Mbak Sri Gentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Mas Sukriyendi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyendi. Aslinya Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Asal sekolahnya itu sanawiyah sama aliyah di pesantren, kemudian masuk perguruan tinggi itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan kesibukan di Muhammadiyah sebagai bendahara di PDPM Muhammadiyah di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan kesibukan saya sebagai tenaga pendamping desa dari Kementerian Desa. Oke, Maluku Timur ya? Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Oh, Sulawesi Utara. Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Lanjutkan Mas Reza. Tadi yang pertama kali masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Ya, baik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, mohon maaf tadi saya masih pakai akun, nama saya Syafruddin, dipanggil Syaf Pak Nur. Saya asal Bekasi, kelahiran Cirebon. Oke. Pak Nur, aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja di perusahaan swasta asing di Jakarta. Saya juga aktif di sosial sebagai bendahara yayasan sosial keagamaan. S1 saya Universitas Terbuka Manajemen Pak Nur. Mohon arahannya Pak Nur untuk mata kuliah ini Pak Nur ya. Ya. Universitas Terbuka yang di mana? Pondok Cabe. Yang di Jakarta, di Rawamangun Pak Nur. Oh, Rawamangun. Oke, baik. Terima kasih Mas Syafruddin. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, Mas Tasnim Firdaus. Ini nama asli apa nama keluarga?
asli itu Pak Nur. Nama asli. Nama Ya. asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tasnim Firdaus, panggilan Tasnim Pak Nur. Saya dari Makassar, Sumatera Barat. Kegiatan saya hari itu wira swasta Pak Nur. Jadi tepatnya itu buka kedai kopi. Jadi kalau Pak Nur mampir ke Sumatera Barat, ngopi tempat saya Pak. Boleh. Saya 2 bulan lalu ke Bukit Tinggi. Oh, dekat Pak. 40 menit dekat ya. Tempat saya. Dekat. Bukit Tinggi ke Jam Gadang gitu ya. Gadang, Baik, terima kasih. Nanti kita ngopi-ngopi di sana, Pak. Boleh, insya Allah ya. Salam kenal. Mas TV, mana Mas TV? Mana Mas TV? Belum? Oh ya, saya Pak. Iya, mangga. Mas TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Toporoni. Panggilannya TB. Saya aslinya Palangkaraya. Tadi ada yang dari Palangkaraya ya, Bu Lisa kalau nggak salah tadi. Tapi sekarang saya domisili di Jakarta Selatan. Ajar di Pondok Pesantren As-Saqafah. S1 saya dulu di UIN, Syarif Hidayatullah, Fakultas Dirasat Islamiyah. Tahun berapa lulusnya ya? Tahun 2020, Pak. 2020. Iya. Baru ya. Banting setir sedikit. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik Mas Muhammad Toporoni. Oke, lanjut Mbak Titi. Mbak Titi. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Januati, panggilannya Titi. Saya berasal dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas seharian saya sebagai bendahara di kampus IKIP Muhammadiyah Maumere. Oke, baik. Mahasiswanya berapa? Mahasiswanya berapa? Maumere. Mahasiswanya untuk sekarang sekitar 700-an Bapak. Wah, alhamdulillah banyak ya. Itu ada yang non muslim juga kuliah di situ. Mayoritasnya non muslim Bapak. Mayoritasnya non muslim, luar biasa ya. Muhammadiyah melayani untuk negeri ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi, terus Tria Zarkasi. Tria Zarkasi ini yang mana nih? Sudah mulai zuhur di daerah mana nih? Oke, silakan Mas Tria Zarkasi. Iya, Mbak Tria, maaf. Mbak Tria. Assalamualaikum, nama saya Tria Zarkasi. Saya domisili di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Aktivitas sehari-hari sebagai pengajar di SMP Muhammadiyah 4 Kepahyang, Pak. Muridnya banyak, Mbak Tria? Sedikit, Pak. Sedikit. Ada satu angkatan berapa kelas tuh? Ada 3 kelas, Pak. Jadi masing-masing satu kelas, Pak. Oke, ya nanti bikin kreasi-kreasi biar makin banyak penggemarnya sekolahnya dia. Kalau bisa sekolahnya dibuat bilingual, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti biasanya penggemarnya banyak. Oke, baik. Masih ada yang belum? Mungkin ada yang baru masuk ya. Ada Pak, saya. Ya, silakan. Mbak Novian ya, langsung sebut nama saja. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Nur dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Noviansyah. Saya sehari-hari panggil Fiansyah. Saya berasal dari Batam, putri asli Batam.
Alhamdulillah hari ini saya aktivitasnya di Basnas Kota Batam, dan tadi saya ada lihat Pak Denny Mulyana, beliau adalah dari Provinsi Kepulauan Riau. Kami satu Basnas Pak di Provinsi Kepulauan Riau, dan saya anak-anak buahnya Pak di Basnas Kota Batam. Salam kenal Pak, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan hari ini saya juga aktif di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran bidang kehakiman. Terima kasih Pak. Salam kenal semuanya. Ya, salam. Makasih Mbak Novian Syah. Oke, lanjut. Mbak Nafis Salim Mutammim ya. Apa ini nama anak saya belum saya rename? Oh. Enggak begitu jelas suaranya. Diulang. Saya Fitri Pak. Fitri. Hari-hari kita dipanggilnya Fitri. Saya S1 di Fakultas. Kalian bekerja juga di Universitas. Lagi panggil apa itu? Itu aja Pak. Baik, makasih Mbak Fitri. Suaranya agak loncat-loncat nih suaranya. Mungkin sinyalnya kurang. Baik, makasih. Lanjut Muhammad. Siapa yang belum nih? Baru kurang 2 orang. Ya Pak. Saya. Ya, Mbak Husnul Khotimah. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, Sampit, domisili di Palangkaraya. Kesibukan sehari-hari saya mengajar di SD, selain itu juga relawan di Basnas, juga bendahara di DPD IMM Kalimantan Tengah, juga pengurus pembantu anggota di NA, juga mengajar di pesantren, panti asuhannya Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, Pak, di Palangkaraya. Iya, baik. Bagus sekali aktivitasnya, luar biasa ya. Pak Nur punya sahabat di Muhammadiyah Kalimantan Tengah itu Bapak Muhammad Zuhri, Ustaz Muhammad Zuhri. Ustaz Zuhri, iya Pak. Sahabat Pak Nur. Iya Pak. Baik. Selanjutnya siapa lagi? Siapa yang belum? Berarti jumlahnya 35 ya. Di grup ini ada 30. Mungkin masih ada 1 atau 2 orang yang Izin Pak, ya masih ada yang belum bisa masuk sama yang belum terregistrasi dari jumlah 42 sebetulnya. Oke. Nanti dikonfirmasi lagi Pak. Siap. Ya, baik. Yang sudah ada di Google Meet sekarang sudah masuk semua berarti ya, sudah kenalan semua ya. Oke. Iya Pak, baik. Oh iya, waalaikumsalam. Pak Muhammad Amin Mohan. Iya Pak, maaf Pak, tadi koneksinya tadi ada gangguan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga kawan-kawan kalian saya memperkenalkan diri Pak. Nama Muhammad Amin Mohan. Alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Pak di Medan. Namun untuk domisili saat ini di Belitung Pak, karena ada aktivitas sebagai karyawan swasta di salah satu perkebunan sawit Pak ya, dari perkebunan sawit. Mungkin demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Amin Mohan. Baik, ada lagi yang belum? Udah? Kalau sudah, kita nanti akan bagi tugas. Jadi sistem kuliah kita nanti biasanya kalau kelas offline nih, Pak Nur minta tolong membuat makalah. Tapi ini karena kelasnya online, jadi kalau membuat makalah dan untuk kepentingan jarak cepat itu presentasi itu khawatir nanti waktunya nggak cukup.
Jadi Pak Nur kasih tugas Anda membuat PPT saja. Jadi bikin PPT untuk PPT untuk bahan presentasi ya. Nah, kalau makalahnya itu menjadi tugas akhir saja. Makalahnya menjadi tugas akhir. Nanti makalahnya dikumpulkan saat ujian akhir. Jadi bikin makalahnya khusus untuk tugas akhir. Tapi makalahnya yang bagus, yang bisa standarnya itu standar penulisan ilmiah. Jadi kalau mau dimasukkan jurnal atau mau dimasukkan buku itu sudah bisa. Nah, kira-kira begitu. Jadi Anda nanti ada tugas membuat makalah pribadi. Maunya pribadi atau kelompok? Pribadi aja ya, biar banyak ya. Oke, biar banyak. Setiap Anda bikin satu poin tentang yang ada di silabus. Nanti kita bagi silabusnya. Mungkin Pak Nur udah bilang sama bagian sekretariat untuk dikirim silabusnya ke Anda, tapi apakah belum? Sudah, kalau belum ya nanti Pak Nur kirim. Tapi Pak Nur harus punya nomor kontak Anda dulu. Oke, jadi kita kuliahnya sistemnya diskusi kelas atau sistem seminar ya. Nanti pembuat PPT, misalnya kelompok 1 itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini mempersiapkan bikin PPT, lalu tampil menyampaikan materi, kira-kira waktunya setengah jam. Lalu disambut dengan diskusi setengah jam. Jadi satu kelompok butuh waktu 1 jam. Lalu nanti kelompok kedua tampil lagi setengah jam presentasi, setengah jam lagi diskusi. Nah, kira-kira kita ini satu pertemuan butuh 2 kelompok. Satu pertemuan butuh 2 kelompok untuk presentasi, karena kuliah kita ini kan hanya 6 kali pertemuan ya, 6 kali pertemuan. Yang padat, mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang 3 kali presentasi, maksudnya 3 sesi presentasi di satu pertemuan. Jadi nanti silabusnya Pak Nur akan kirim, kalau bisa coba nanti Pak Nur bisa nggak ini buka ini nih. Bentar ya, coba ya. Lupanya kan ya, nanti Pak Nur kirim di grup saja ya. Tema-temanya kita pembagian tugas, coba silakan boleh dicatat saja. Ini ada beberapa tema yang bisa dibagi oleh Anda. Kelompok ini boleh dicatat dulu ya, boleh dicatat. Tema pertama kita akan bicara soal latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah, kelompok 1. Lalu kelompok 2, pendiri dan tokoh Muhammadiyah. Nanti lebih jelasnya ada di silabus yang Pak Nur kirim setelah kuliahnya ya. Lalu kelompok 3, ideologi dan identitas Muhammadiyah. Ideologi dan identitas Muhammadiyah. Kelompok 4, khitoh perjuangan Muhammadiyah. Khitoh Muhammadiyah dan perubahan sosial intinya. Lalu yang kelima, pembaharuan pemikiran Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran Islam dalam perspektif Muhammadiyah artinya bagaimana Muhammadiyah memandang soal bagaimana pembaruan pemikiran itu, biar pemikiran Islam itu tidak usang, tidak mengalami
ketinggalan, tapi pemikirannya ya, bukan Islamnya, tapi pemikiran terhadap Islam atau paham terhadap Islam. Lalu kelompok 6 ijtihad dan apa di sini? Ya, ijtihad dan pemahaman ada di silabus ya, ijtihad. Pokoknya temanya tentang ijtihad dan bagaimana kita memahami keislaman dari perspektif kemuhammadiyahan. Kelompok 6. Kelompok 7 tentang pedoman hidup Islami di Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami di Muhammadiyah. Kelompok ke-8 kontribusi Muhammadiyah. Kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terus kelompok 9. Kelompok 8 dah Pak. Kelompok 8 tadi kontribusi atau peran dan kontribusi Muhammadiyah. Lalu kelompok 9 Islam berkemajuan. Perspektif Muhammadiyah. Jadi bagaimana Islam berkemajuan? Islam yang kita warisi dari Nabi itu adalah Islam yang mengajarkan tentang hidup yang berkemajuan, bukan Islam yang statis, yang tidak bisa menerima kemajuan. Jadi kan ada orang memahami Islam tuh, pokoknya Islam itu ya begitu, nggak bisa memahami kemajuan. Disuruh hidup maju itu berat. Alasannya ya, contohnya begini, Pak Nur pernah datang ke salah satu daerah ya. Pak Nur ngobrol sama warga di situ. Kalau anak perempuan itu katanya ya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lulus SD udah langsung dinikahkan saja. Alasannya ya perempuan itu ya tugasnya ya cuma di rumah saja, di urusan sumur, kasur dan dapur saja, jadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini adalah pemahaman keislaman yang tidak berkemajuan. Padahal zaman Nabi perempuan itu malah dikasih kesempatan oleh Nabi untuk ayo silakan yang mau belajar kumpul, nanti Nabi yang ngajarin langsung. Jadi Nabi memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang melarang kaum perempuan kuliah, alasannya karena kamu perempuan ngapain kuliah jauh-jauh gitu ya, itu berarti tidak berkemajuan. Terus semuanya ada juga di negara kita ini, misalnya kalau mau menentukan waktu sholat kita menggunakan hisab. Jadi jadwal di masjid itu ada jadwalnya, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, itu ada. Kalau itu diterima, nggak ada protes tuh. Jumatan jam sekian mulai, itu nggak ada yang protes. Tapi kalau puasa, itu nggak. Nah, kalau puasa, kalau kita pakai hisab itu katanya nggak boleh. Kalau puasa harus lihat langsung, lihat bulan, kelihatan apa enggak. Kalau nggak kelihatan ya sudah. Nah, gitu. Jadi urusan ngelihat bulan dipakai puasa, kalau urusan sholat pakai hisab. Nah, kalau Muhammadiyah pakai hisab saja jelas. Lebih clear, hitungannya lebih jelas. Hisab itu yang dihitung. Allah aja menggunakan hisab di akhirat gitu. Itu lebih jelas gitu. Jadi dihitung jam sekian itu bulan di mana posisinya, itu kelihatan dengan ilmu, kalau bulannya ketutup mendung, ketutup awan, hujan deras, itu kan nggak bisa kelihatan. Masa hujan orang bilang saya melihat bulan, belum melihatnya di mana wah hujan deras kok melihat bulan. Oh itu ngelihatnya kunang-kunang, jangan. Lalu yang berikutnya Aisyah ya, gerakan perempuan di Muhammadiyah. Nah, ini studi kasusnya Aisyah dan Nasyiatul Aisyah sebagai gerakan perempuan di Muhammadiyah untuk tidak lain adalah untuk mendukung dakwah Muhammadiyah tentunya.
Oke, lalu yang ke-10, ke berapa? Dari 10. Yang ke-11, keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah, itu nanti bicara soal struktur Muhammadiyah, perkembangan Muhammadiyah secara kultural maupun secara struktural ya, termasuk sekarang Muhammadiyah alhamdulillah sudah berkembang sampai mendirikan Universitas Muhammadiyah di mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Ya, mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk berdakwah di bukan saja di negara kita sendiri, tapi juga di negara tetangga kita. Di Malaysia, di Australia Muhammadiyah sekarang mendirikan sekolah. Muhammadiyah beli tanah yang luas di Australia dan sekarang sudah mulai digarap sekolah Muhammadiyah Australia. Nanti ke depan juga ada Muhammadiyah Australia. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Lalu terakhir kelompok berapa nih? Tadi kelompok berapa? 11 lagi. Ya, terakhir kelompoknya tentang dakwah lapangan Muhammadiyah. Jadi kiprah dakwah Muhammadiyah, nah itu nanti tolong di bagian kelompok terakhir. Dakwah Muhammadiyah, dakwah lapangan Muhammadiyah. Apa sih yang dilakukan sebagai bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah? Ini mungkin ada hubungannya dengan setelah ada materi tentang kiprah Muhammadiyah tadi ya. Baik, kita bagi tugas. Silahkan Anda bikin cari teman sendiri. Jadi berapa kelompok semuanya? Ada 12 ya? 12 kelompok. Oke, 12 kelompok. Berarti nanti rata-rata satu hari itu satu kuliah itu 2 atau 3 PPT yang tampil ya. Silakan Anda nanti buat kelompok sendiri sama Pak Nur, nggak usah bikinkan lah ya, Anda bisa bikin sendiri siapa-siapa temannya, misalnya Mas atau Pak Mudakir dengan Pak Faisal, misalnya dengan Pak Syafudin, misalnya itu silakan saja, pokoknya diatur aja. Silabus detailnya nanti Pak Nur akan kirim di grup ini ya. Kita bagusnya ada grup WA untuk komunikasi, grup WA. Minta tolong nanti. Udah saya kirim Pak. Udah ada ya, baik. Oke, sebentar, Pak periksa dulu. Udah tahu WA untuk informasi di lewat saya dulu. Nanti kalau mau dibikin grup kita bikin grup Pak untuk kelas kita. Oke ya, coba saya kirim. Ini dulu silabusnya dulu. Ya, bagusnya ada grup WA khusus untuk kuliah kita ini, biar kita ada komunikasi atau ada bahan-bahan yang Pak Nur harus share, itu lebih cepat menggunakan grup WA saja penyebarannya ya. Nanti Pak Nur. Ya. Bentar. Ya, Pak Nur kirim sudah ya silabusnya. Pak Nur kirim di situ, silakan disesuaikan oleh Mbak Sri, ya, Mbak Sri tolong didistribusikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal sistem perkuliahan kita? Mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Nur akan memberikan sedikit saja pengantar untuk masuk ke tema-tema kuliah. Ada yang mau bertanya soal sistem dan TTP dan lain-lain? Soal penilaian biasa kita menggunakan standar yang kita pakai adalah nanti ada nilai kehadiran. Lalu ada nilai UTS gitu. Lalu ada
UTS-nya kita isi dengan tugas nanti. Yang ada ujian terakhir saja, ujian akhir. UTS-nya kita nggak usah adakan, tapi isi nanti dengan nilai tugas. Terus, ya kalau kinerjanya baik, misalnya kuliahnya full, baik, ya, insya Allah nilainya juga baik, gitu ya. Nah, insya Allah biasanya kalau kelas pasca itu lancar-lancar saja, tidak ada gangguan, kecuali paling gangguan ini gangguan sinyal. Kalau gangguan sinyal, ya Anda harus secara itu lapor ke grup atau ke Pak Nur bahwa ada gangguan sinyal sehingga tidak memungkinkan bisa ikut kuliah. Tetapi mungkin bahan-bahan dan seterusnya nanti tetap dibaca. Nah, tapi itu harus jujur ya, artinya benar-benar memang ada gangguan. Gitu. Jangan nggak ada gangguan lalu menciptakan gangguan. Nah, itu bahaya kalau menciptakan gangguan. Bisa kategori makar. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Ayo, silakan. Apa ya? Ini tadi yang saya izin, Pak. Ya. Suaranya nggak begitu jelas. Ya, diulang. Apa tadi pertanyaannya? Nggak begitu kedengeran. Nggak kedengeran, Mas. Tulis saja deh pertanyaannya kalau nggak bisa. Ya, kayaknya nggak kedengeran suaranya. Baik, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak Nur Syafruddin. Iya, baik, Pak Syafruddin. Baik, Pak Nur, ini kan nanti kita dibagi 12 kelompok ya, Pak ya? Iya. Nanti juga bahannya juga nanti di-share oleh Pak Nur untuk 12 kelompok ini. Ya, bahan buku-buku ya, nanti Pak Nur kasih bahan buku-buku yang Pak Nur punya, Pak Nur akan kirim nanti di grup. Baik, Pak. Jadi setelah terbentuk 12 kelompok, nanti kita juga dikasih bahan, kita buat PPT. Untuk minggu depan schedule atau rencana dari Pak Nur sendiri bagaimana Pak, berarti Pak untuk Sabtu depan Pak? Gitu, Sabtu Pak. depan sudah mulai presentasi, jadi tolong kelompok 1 dan kelompok 2 Sabtu depan sudah tampil. Baik. Jadi menurut ya Pak ya, Sabtu depannya lagi kelompok 2 dan 3 dan seterusnya begitu ya Pak Nur ya? Ya, jadi satu hari itu langsung tampil 2 kelompok, kecuali mungkin pertemuan bagian akhir-akhir itu mungkin 3 kelompok itu, 3 kelompok karena biar tercover seperti. Baik. Jadi untuk sekarang kita konsen di kelompok, kita buat PPT-nya ya Pak Nur ya? Ya. Jadi tugas Anda yang mendesak adalah membuat PPT. PPT itu ya dari silabus yang Pak Nur bagi itu, kira-kira Anda ambil beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Mungkin kira-kira ya maksimal 20 slide lah ya, maksimal antara 15 sampai 20 slide. Kalau lebih ya boleh, tetapi intinya presentasi itu dikasih waktu 30 menit. Ya lebih-lebih sedikit nggak apa-apa ya. Maksimal satu kelompok kebagian waktu diskusi dan presentasi itu 1 jam. Jadi kan kita jam 9 sampai jam 10 satu kelompok, jam 10 sampai jam 11 satu kelompok, jam 11 sampai jam 12 satu kelompok. Jadi bisa tiga ini ya, bisa tiga kelompok. Nah, tapi kalau misalnya adanya cuma 2 kelompok, nah, di bagian awal-awal ini 2 kelompok dulu, berarti ada kesempatan Pak Nur nanti menambahkan. Pak Nur akan menambahkan atau
ya mungkin mempertajam diskusinya biar bisa lebih bereksplorasi dengan teman-teman yang lain. Silahkan nanti bertanya, memberikan bantuan info, ya, pengalaman-pengalaman di daerahnya masing-masing, terutama misalnya, oh di daerah saya itu gini, nah itu bisa diceritakan, terutama kisah-kisah sukses di daerah masing-masing, itu bisa disampaikan. Jadi kuliahnya biar tidak monoton dari narasumber saja, tapi semuanya ikut terlibat. Baik, ada lagi? Baik, Pak Nur. Nah, sambil Anda menyiapkan PPT itu, boleh di akhir kuliah nanti kita harus juga menyerahkan makalah. Makalah ini sebagai tugas akhir, ya, tugas akhir. Di samping ada tugas PPT per kelompok, makalahnya mau per kelompok atau per orang? Pak Nur tegaskan lagi. Per orang aja, Pak. Per orang, oke, baik. Kalau per orang berarti nanti Anda boleh mengambil salah satu tema di silabus itu. Silakan ambil salah satu tema aja, nggak usah banyak. Satu tema saja, tapi Anda dalami dalam sebuah makalah yang baik, itu makalahnya kira-kira 15 halaman, maksimal 20 halaman, tapi ada sumbernya, ada datanya, ada biasa, ada judul, ya, judul, lembaran pertama judul, lembaran kedua itu mungkin daftar isi, lembaran berikutnya adalah bab-bab itu, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab terakhirnya adalah penutup, lalu ada daftar pustaka, ya seperti standar makalah lah, ya, daftar pustaka, dan kalau bisa ada catatan kaki. Kalau tidak catatan kaki, catatan badan, body note. Jadi boleh footnote, boleh body note. Kalau mau footnote lebih baik, itu lebih clear. Bukunya apa, penulisnya siapa, bukunya apa, tanggal terbitnya kapan, cetakan keberapa, halaman berapa. Nah, itu lebih clear tuh. Tapi kalau belum bisa footnote, boleh menggunakan body note. Nah, cara membuat footnote atau body note, silahkan cari info lah, ya. Cari info. Kalau body note di dalam badan makalah, kalau footnote adanya di bawah di catatan kaki. Lalu ada daftar pustaka di bagian belakang. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Sementara cukup. Cukup. Oke. Jadi clear, ya, tugas pertama membuat PPT ini per kelompok. Silakan Anda berkelompok, boleh sekitar 3 orang rata-rata, 3 orang. Ada yang lebih, ada yang 4 orang lah, ya, karena 37 misalnya dibagi 12 kan masih ada sisanya. Masing-masing kelompok membuat sesuai dengan judul yang ada, tapi jangan ini ya, jangan bentrok. Nah, maksudnya jangan yang tema yang sudah diambil oleh satu kelompok diambil lagi kelompok yang lain. Itu berarti perlu koordinasi ketua kelas. Minta tolong untuk mengkoordinasikan, membuat daftarnya. Kelompok 1 siapa aja, temanya apa. Kelompok 2 siapa aja, temanya apa, dan seterusnya. Terus tugas yang kedua, yang pribadi, itu bersifat bikin makalah ilmiah tentang salah satu tema yang ada di silabus ini. Nanti temanya apa, makalahnya dikirimkan dikumpulkan dalam satu file yang dikelola oleh ketua kelas. Nanti ketua kelas melaporkan ke pasca sarjana, ditembuskan ke email Pak Nur. Nah, kalau makalahnya ini bagus, nanti Pak Nur mungkin akan membuat semacam, ya boleh disebut mungkin buku, ya. Kalau boleh itu bisa jadi buku. Kalau tulisannya memang
bagus untuk bisa dipakai buku. Jadi makanya Pak Nur bilang bikin yang standar ilmiah bagus, bisa dimasukkan ke jurnal, bisa dimasukkan ke buku, sehingga nanti Anda boleh memasukkan itu ke jurnal, disubmit ke jurnal mana, atau dimasukkan ke dalam buku. Kita bisa bikin buku untuk angkatan kita ini, buku sendiri. Ada nggak yang punya pengalaman di bidang perbukuan? Nanti siapa yang menyunting nanti bersama Pak Nur, editornya, lalu nanti ada yang cetak. Nah, cetaknya, biaya cetaknya gimana? Kita patungan saja. Jadi kita patungan biaya cetak duit berapa ya, misalnya sekian. Ya udah kita patungan, jadi kita bisa bikin sendiri karya buku kita bersama, gitu ya. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Nur akan memberikan ya sedikit sebagai apa nih kuliah membuka. Mohon maaf, boleh tanya Pak? Ya, boleh, silakan. Itu makalahnya itu diambil dari 12 tadi ya Pak ya? Enggak menegaskan aja. Ya. Anda ngambil dari salah satu tema itu. Kalau bisa jangan dia nggak bentrok, ini gimana caranya? Atau gini saja, boleh lah ya, makalahnya sesuai dengan kelompoknya, jadi biar nggak bentrok nanti ya. Jadi misalnya Pak Mudakir kelompok 1 nih, ya udah nanti Mudakir bikin makalah tentang kelompok 1. Nanti dari kelompok 1 itu dibagi apa, mau ngambil apa, jadi nggak bentrok gitu Pak, gitu ya? Ya. Baik. Jadi misalnya kelompok 1 ada 3 orang nih. 3 orang nih bagi tugas saja. Yang si A bagian poin 1, 2, ini poin 34, ini poin 56 misalnya gitu ya. Jadi nanti makalahnya berarti makalah kelompok, nggak apa-apa ya. Kalau yang makalah itu ya, oke, yang presentasi ngambil dari presentasinya itu ya Pak ya. Oke. Ya, jadi presentasi itu adalah bahan singkatnya untuk dipresentasikan, tapi bahan dalamnya ada di makalah. Nah, makalahnya nanti dikumpulkan saat ujian akhir, saat UAS. Paling lambat, nah ini paling lambat. Ya kalau bisa sih pas UAS, tapi seandainya pas UAS masih belum bisa, paling lambat dikasih waktu 1 pekan setelah itu. 1 pekan setelah itu ya. Toleransi, masa toleransinya 1 pekan setelah UAS. Oke, baik. Terima kasih. Pak Nur akan mengenalkan sedikit tentang 5W1H. Ini secara singkat. Nanti dalamnya ya Anda. Nanti besok kita mulai. Yang pertama, apa itu Muhammadiyah? Jadi Muhammadiyah itu secara bahasa itu adalah diambil dari kata nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nama Nabi Muhammad ini kemudian ditambahkan dengan ya nisbah namanya, ya nisbah. Ya untuk menasabkan, dinasabkan. Ya nisbah artinya berarti Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Ya, masih kedengaran suara Pak Nur? Pak, kedengaran Pak. Oke, ya. Sepertinya sinyalnya terganggu. Jadi Muhammadiyah secara bahasa adalah diambil dari kata nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditambahi dengan ya nisbah agar kita berusaha untuk mengikuti ittiba atau meneladani perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak dikasih nama Dahlaniyah misalnya? Padahal kan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa nggak dikasih nama Dahlaniyah? Ya karena ini bukan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah kita semua sedang berusaha untuk mengittibakan diri kita ini kepada perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah, Rasulullah berkiprah sosial, ekonomi, politik, lalu membangun generasi, membangun kaum perempuan, membangun bangsa, semuanya. Ini dilakukan
ya dalam rangka menjalankan perintah Allah, yakni wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan orang, sekumpulan orang yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair. Al khair di makna al-Islam, mengajak kepada Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Ma'ruf itu apa yang baik-baik, mendirikan sekolah ma'ruf. Mungkar itu yang buruk-buruk, memberantas kebodohan. Itu berarti yanhauna 'anil munkar, memberantas hal-hal yang tidak pantas, pemberantasan korupsi. Korupsi itu termasuk mungkar. Maka Muhammadiyah juga punya buku fikih anti korupsi, ya. Nanti bisa Anda lihat di website Muhammadiyah. Oh ya, Anda harus juga sering buka-buka website Muhammadiyah. Di situ ada juga buku-buku, banyak buku-buku secara online bisa Anda dapatkan, download di website Muhammadiyah. Silakan dicek saja. Nanti sebagian ada punya, Pak Nur kirim. Itu secara bahasa. Secara istilah, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta murid-murid beliau, beserta teman-teman beliau. Beliau mendirikan Muhammadiyah tujuannya untuk mendakwahkan Islam tentunya di konteks, dalam konteks saat itu adalah Indonesia. Walaupun sekarang Muhammadiyah sudah menjangkau wilayah luar negeri, tetapi itu adalah ini ya, sayap-sayap saja. Tapi sesungguhnya Muhammadiyah aslinya adalah memang untuk membangun Indonesia. Nah, adapun ketika ada Muhammadiyah di luar negeri, itu awalnya kan karena ada warga Muhammadiyah yang tinggal di luar negeri, lalu mereka mendakwahkan Muhammadiyah, lalu bisa diterima, lalu mereka bisa mendirikan sekolah Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, di Jerman itu ada latihan tapak suci Muhammadiyah, tapak suci putra Muhammadiyah ya. Tapak suci itu organisasi bela diri Muhammadiyah. Tujuannya sebenarnya bukan tapak sucinya sendiri. Tapak sucinya itu adalah alat. Alatnya untuk apa? Alat untuk mengajak orang, biar orang itu belajar. Maka di Jerman itu dakwah Islam cukup berkembang melalui tapak suci. Setelah mereka ikut tapak suci, lama-lama dia kenal Islam, lama-lama dia masuk Islam. Jadi itu banyak di Jerman, di Belanda, di Prancis, di Mesir, bahkan tapak suci di Mesir itu dikelola oleh mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Al-Azhar, dari Indonesia yang ada di Al-Azhar, lalu mereka kemudian mendirikan bela diri tapak suci di beberapa negara. Lalu di mana Muhammadiyah berdiri? Muhammadiyah berdiri di Kauman, Yogyakarta. Itu tempat kelahiran Muhammadiyah. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang Kauman. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini keturunan dari seorang ulama besar di Yogyakarta pada zaman beliau. Dan beliau ini juga keturunannya lagi dari guru-gurunya, ayah-ayahnya itu adalah orang-orang yang keturunan ulama. Menurut Ustadz Adi Hidayat dalam penelitian beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang keturunan dari garis Nabi, garisnya kepada Nabi. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya garis keturunan kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau itu seorang minal habaib, tapi beliau tidak pernah atau jarang mengkampanyekan diri sebagai habaib. Jadi biar ya orang kalau yang tahu ya silakan, yang nggak tahu ya nggak apa-apa, kira-kira itu. Lalu kapan Muhammadiyah berdiri? Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini perlu diingat, 8 Dzulhijjah pada hari menjelang hari Arafah. Satu hari sebelum hari Arafah tahun 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah.
bertepatan dengan tanggal 18 November. Jadi bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. 1912 Masehi. Bersama murid-murid beliau, teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau mendirikan Muhammadiyah. Dan nama Muhammadiyah itu adalah hasil perenungan yang lama. Jadi nggak sembarangan ngasih nama. Ada yang mengusulin nama ini, nama itu, nama ini, nama itu, tapi akhirnya jatuhlah namanya yang tepat adalah nama Muhammadiyah. Sampai sekarang nama Muhammadiyah itu tidak diganti, artinya masih tetap namanya Muhammadiyah, yang berarti adalah pengikut Nabi Muhammad. Artinya semua yang mengikuti Nabi Muhammad itu sesungguhnya Muhammadiyah. Maka ada kitab-kitab klasik, ulama klasik yang ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Muhammadiyah. Risalah Muhammadiyah itu artinya ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu kitab tentang sejarah dan juga ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita berusaha untuk meniru khitah atau meniru garis perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW di dalam konteks Indonesia ini. Oke. Lalu terakhir poin tentang why, mengapa sih Muhammadiyah didirikan? Apakah Muhammadiyah ini kurang kerjaan? Kok pakai mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kurang pekerjaan sehingga bikin Muhammadiyah? Tidak. Muhammadiyah didirikan karena memang pekerjaan umat Islam ini banyak. Pekerjaan bangsa ini banyak di Indonesia ini. Karena banyak, maka perlu ada organisasi. Nah, organisasi itulah yang dikasih nama Muhammadiyah. Kalau kita bekerja sendiri, itu mungkin terasa capek, berat. Tantangannya berat, halangannya banyak. Kalau dikerjakan sendiri itu lebih cepat capek, lebih cepat capek. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama melalui organisasi Muhammadiyah, maka itu akan terasa lebih mudah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengamalkan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu dipahami oleh beliau sebagai mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mengamalkan ayat wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada segolongan umat. Umat di sini dipahami sebagai suatu grup, suatu kelompok yang ingin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu wa ulaika humul muflihun, untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan. Al-muflihun, orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, karena itu didirikanlah Muhammadiyah dengan latar belakang yang latar belakang internal dan di kondisi umat Islam yang saat itu memang kondisinya kurang begitu menggembirakan, ya, dijajah Belanda, lalu mengalami kebodohan, ketertinggalan, ketertindasan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, pemahaman keislaman pada masa itu sangat-sangat terbelakang. Orang memahami takdir secara keliru. Misalnya ketika Indonesia ini dijajah Belanda, orang bilang, oh ini sudah takdir, ya sudah diterima saja. Penjajahan Belanda ini adalah takdir, kalau kita terima dengan ikhlas, ya kita akan dapat pahala dijajah, kira-kira gitu. Pemahaman begitu keliru oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dianggap keliru. Masa kita dijajah orang kok itu lalu kemudian dianggap sebagai takdir dan harus diterima saja? Ya mau nggak mau kita harus berusaha melawan penjajahan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan kepada segenap kalangan untuk secara pelan-pelan melakukan semacam gerakan. Beliau mempersiapkan kader-kader, antara lain Panglima di Ponorogo, bukan Pak Sudirman, maksudnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu adalah salah satu kader Kiai Haji Ahmad Dahlan. Soekarno itu sering kali mendapatkan ceramah-ceramah pengajian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beberapa tokoh-tokoh, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, siapa lagi, Kiai Haji Kahar Muzakir, itu adalah beberapa tokoh yang
sempat belajar langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan mereka-mereka inilah kemudian yang melanjutkan cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan antara lain untuk bisa mengusir penjajahan. Jadi takdir bahwa negara kita dijajah bukan takdir yang harus diterima lalu disyukuri, lalu ya udah biarin aja deh kita dijajah biar dapat pahala, bukan begitu. Tapi bagaimana kita mengusir penjajahan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, karena orang dijajah itu pasti tidak enak. Gitu. Baik, beberapa hal itu tadi sebagai cuplikan-cuplikan untuk pengantar kuliah kita hari ini. Memang belum jam 12, tapi sementara kita anggap cukup dulu kuliah kita. Silahkan, masih ada waktu sedikit untuk nanti bagi koordinasi ya, setengah jam berikutnya Anda silahkan koordinasi dengan teman-teman, membuat kelompok. Pak Nur nanti kalau bisa hari ini sudah ada laporan, kelompok 1 siapa saja, temanya apa, kelompok 2 siapa saja, temanya apa, lihat di silabus. Kalau bisa hari ini nanti jam 9 malam, Pak Nur tunggu 1 sampai jam 9 malam. Ada nama-nama kelompok dan juga ada tema-temanya. Jadi pekan depan sudah mulai presentasi, ada 2 kelompok yang tampil pekan depan, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, itu saja yang Pak Nur ingin sampaikan di pertemuan pertama ini. Terima kasih, Pak Nur senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua, dengan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh nasional ini, pejuang-pejuang ekonomi, pejuang kewirausahaan, ada yang pejuang pendidikan, ada yang pejuang lazis, ada yang pejuang apa lagi tadi itu, ya, banyak lah ya, para pejuang-pejuang, para mujahidah semua ini. Alhamdulillah Pak Nur ketemu dengan Anda semua. Terima kasih. Ini adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah bisa Allah mempertemukan kita di forum ini. Mudah-mudahan Anda kuliahnya lancar semuanya, kerjaannya lancar semuanya, aktivitasnya lancar, keluarganya juga lancar. Yang sudah menikah diberikan kelancaran. Bagi yang belum menikah, misalnya Muhammad Tombroni ini kayaknya belum menikah nih. Mudah-mudahan pada waktunya nanti Allah pertemukan dengan jodohnya. Sawal. Amin ya. Nanti bisa segera menyusun langkah-langkah berikutnya lah ya. Senyum-senyum aja nih Mas Muhammad Tombroni. Baik, terima kasih. Kita sudahi ya jam 11:34 menit. Oh ya, ada yang bisa foto nggak ini? Tolong didokumentasikan dalam foto. Nanti kita laporkan ke Paksa bahwa kita tetap ada kuliah walaupun kita nggak sebagian Zoom. Pak Nur tadi udah berkali-kali masuk Zoom nggak bisa. Akhirnya ya sudah kita pakai Google Meet saja. Kan tidak ada rotan akar pun jadi. Gitu. Prinsipnya ya, Muhammadiyah itu begitu. Kalau tidak bisa satu hal, ya kita cari yang lain. Masih banyak cara. Ya. Baik, tolong difoto. Sudah? Ada yang sudah foto belum? Ada, sudah ya. Oke, sudah difoto ya. Nanti dikirim di Pak Nur atau dikirim ke Pak Nur dulu. Nanti biar Pak Nur kirim ke sekretariat kita bahwa laporan hari ini kita tetap ada kuliah. Terima kasih. Yang masuk hari ini ada di absen Pak Nur tadi ada 35 orang. Berarti ada 2 atau 3 orang yang mungkin belum absen. Kalau ada yang merasa hadir tapi belum absen, nanti tolong dibantu Pak Nur ya, mengingatkan. Oh ini Pak Nur ini hadir tapi belum absen. Tolong dibantu. Pak Nur akan cek nanti satu-satu daftarnya ya, sudah Pak Nur tulis nama-namanya, dia akan disesuaikan. Biar absennya itu valid. Jadi absen itu bukan absen ngarang-ngarang, tapi memang absennya valid. Oh ya, ada orangnya dan ikut kuliah gitu ya. Kalau ada kendala nanti lapor, Pak, ini ada kendala di daerah pulau kami sedang ada hujan rintik-rintik sehingga sinyalnya terganggu gitu ya, nanti lapor. Karena apapun masalahnya kita sampaikan biar kita transparan, terbuka. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak. Ya, baik. Mohon maaf.
kelompok, mohon maaf nanti ditunggu ya. Nanti saya langsung share, nanti kita yang bagikan, tim koordinator yang akan membagikan kelompoknya. Jadi ditunggu aja dulu ya. Oke, siap. Siap, Pak Ibu Ketua. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih ya. Kita tutup ya. Oke. Baik, izin live ya, nanti di grup aja. Baik, Pak. Lagi ya?